Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Penganggaran Perusahaan Kelas E dengan dosen pengampunya yaitu Bu Marlina dari kelompok 12. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Angela Nurfajri dengan NIM 211011173 dan teman saya Evelyn Hana dengan NIM 211011190. Di sini kami akan menjelaskan mengenai anggaran komprehensif lanjutan. Yang pertama, komprehensif itu artinya menyeluruh atau secara keseluruhan. Anggaran komprehensif merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan baik dalam pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Kemudian, ada anggaran parsial yang merupakan anggaran yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas atau dalam ruang lingkup yang sempit. Ada beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan menyusun anggaran secara parsial. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran secara keseluruhan karena tidak adanya skill sehingga anggaran dibuat secara sebagian yang diperlukan saja. Yang kedua, tidak tersedianya data yang lengkap tentang keseluruhan bagian dalam perusahaan. Penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tersedia atau tidaknya data serta ketepatan data. Dan yang terakhir, kekurangan biaya untuk membuat anggaran yang lengkap sehingga disusun anggaran yang perlu saja. Selanjutnya ada proses penyusunan anggaran perusahaan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi variabel eksternal. Yang kedua, mengembangkan tujuan umum perusahaan dan mengembangkan sasaran khusus bagi perusahaan. Lalu mengembangkan dan mengevaluasi strategi perusahaan. Kemudian, instruksi perencanaan manajemen eksekutif. Lalu mempersiapkan dan mengevaluasi perencanaan proyek. Selanjutnya, mengembangkan dan menyetujui rencana laba strategis dan taktis, lalu merencanakan rencana laba, dan menggunakan penggunaan laporan kinerja periodik, lalu penggunaan anggaran daya fleksibel, dan yang terakhir penerapan tindak lanjut. Untuk selanjutnya, di sini kami mempunyai contoh studi kasus. Jadi, PT Indomebel adalah sebuah perusahaan produsen meja. Produk perusahaan ini adalah meja tulis, meja komputer, meja belajar, dan meja makan. Pada bulan November 2008, Departemen Anggaran perusahaan ini menyajikan data berikut berkaitan dengan pembuatan anggaran perusahaan tahun 2009. Yang pertama ada kas sebesar 1.625 juta, piutang usaha 550 juta, perlengkapan kantor 4 juta, persediaan bahan baku 136 juta, persediaan bahan barang jadi 786 juta, aktiva tetap 1 juta 1 miliar 200. Total aktiva sebesar 4 miliar 301 juta dan total pasifanya sebesar 4 miliar 301 juta juga. Perusahaan merencanakan menjual meja tulis sebanyak 10.000 unit, meja komputer sebanyak 8.000 unit, meja belajar sebanyak 6.000 unit, dan meja makan sebanyak 4.000 unit. Sedangkan harga jual per unitnya adalah 200.000 untuk meja tulis, 250.000 untuk meja komputer, 300.000 untuk meja belajar, 400.000 untuk meja makan. Seluruh produk tersebut dipasarkan di seluruh Pulau Jawa. Diperkirakan sebanyak 30% diserap di DKI Jakarta, sebanyak 25% diserap Jawa Barat, sebanyak 20% diserap Jawa Tengah, dan sisanya diserap Jawa Timur. Perusahaan memiliki 9 orang wiraniaga dengan wilayah penjualan yang berbeda, yaitu ada Koming di wilayah DKI, Lindan di wilayah DKI, Manto dan Nanang di wilayah Jabar, Omar dan Parto di wilayah Jawa Tengah, Ratno, Suparman, dan Tarman di wilayah Jawa Timur. Diperkirakan persediaan meja pada awal tahun 2009 sebanyak 2.400 unit meja tulis, 1.500 unit meja komputer, 1.100 unit meja belajar, dan 600 unit meja makan.
Nilai total persediaan barang jadi pada awal tahun 2009 tersebut adalah sebesar 786 juta, sedangkan persediaan meja pada akhir tahun 2009 yang diinginkan adalah sebanyak 600 unit meja tulis, 700 unit meja komputer, 1.200 unit meja belajar, dan 750 unit meja makan. Keempat produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama, yaitu kayu, kayu lapis, dan melamin. Setiap satu unit meja tulis membutuhkan kayu sebanyak 1 meter, kayu lapis 3 meter, dan melamin 1 meter. Sedangkan satu unit meja komputer membutuhkan kayu sebesar 0,5 meter, kayu lapis 2 meter, melamin 1,2 meter. Setiap satu unit meja belajar membutuhkan kayu 1 meter, kayu lapis 2,5 meter, dan 1,5 meter melamin. Setiap satu unit meja makan memerlukan 2 meter kayu, 2 meter kayu lapis, dan 2 meter melamin. Diperkirakan harga beli semua bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2009 mendatang, di mana harga beli 1 meter kayu sebesar 19.000, harga beli 1 meter kayu lapis 15.000, dan harga beli 1 meter melamin sebesar 12.500. Selanjutnya, diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2009 sebanyak 4.000 meter kayu, 2.800 meter kayu lapis, dan 1.500 meter melamin. Dari total persediaan bahan baku pada awal tahun 2009 tersebut adalah sebesar 136 juta. Sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun 2009 adalah sebanyak 2.500 meter kayu, 3.000 meter kayu lapis, dan 900 meter melamin. Untuk membuat satu buah meja tulis diperlukan 4 jam kerja langsung. Untuk meja kantor memerlukan 5 jam kerja langsung, meja belajar sebanyak 7 jam kerja langsung, dan meja makan sebanyak 7 jam kerja langsung. Setiap tukang kayu dibayar Rp3.000 per jam kerja. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik, jumlah biaya yang dikeluarkan diperkirakan sebesar biaya pelitur dan cat sebesar 20 juta, biaya paku dan pasak sebesar 6 juta, biaya mandur dan satpam sebesar 48 juta, biaya listrik dan pabrik sebesar 60 juta, biaya telepon pabrik sebesar 12 juta, biaya air pump pabrik sebesar 6 juta, biaya depresiasi mesin sebesar 30 juta, dan biaya depresiasi bangunan pabrik sebesar 18 juta. Diperkirakan selama tahun 2009, perusahaan akan mengeluarkan biaya operasi sebagai berikut. Gaji karyawan kantor pemasaran 34 juta, gaji dan komisi salesman 42 juta, biaya iklan 28 juta, biaya angkut penjualan 22 juta, biaya listrik, air, telepon kantor pemasaran 42 juta, biaya depresiasi kendaraan pemasaran 36 juta, biaya depresiasi gedung pemasaran 24 juta, gaji karyawan administrasi dan direksi 252 juta, biaya listrik, air, telepon kantor administrasi 48 juta, biaya depresiasi gedung administrasi 24 juta, biaya depresiasi kendaraan administrasi 48 juta, biaya bunga 16 juta, dan biaya pemakaian perlengkapan kantor administrasi sebesar 12 juta. Dari seluruh biaya pemasaran tersebut, sebanyak 84 juta merupakan biaya variabel yang dibebankan secara merata kepada setiap produk yang dijual, dan sisanya merupakan biaya tetap. Dari total penjualan yang dilakukan perusahaan, diperkirakan sebanyak 75% akan dibayar pada tahun 2009, sedangkan sisanya akan dibayar pada tahun berikutnya. Sedangkan dari total pembelian bahan baku di tahun 2009, diperkirakan akan dibayar dan dilunasi di tahun 2009 sebesar 60%. Sedangkan pembayaran biaya-biaya yang lain seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi akan dibayar secara tunai. Berkaitan dengan rencana aktivitas investasi dan aktivitas keuangan serta aktivitas operasi lainnya di tahun 2009, dari bagian akuntansi diperoleh data sebagai berikut. Aktivitasnya yaitu penerimaan piutang usaha sebesar 400 juta, pembayaran hutang usaha sebesar 325 juta, pembayaran hutang bank 250 juta, penerimaan kredit dari bank 300 juta, penerbitan obligasi 500 juta, pembelian mesin 600 juta, bangunan pabrik 300 juta, penjualan kendaraan 200 juta, pembelian kendaraan 375 juta, sedangkan saldo kas pada awal Januari tahun 2009 diperkirakan berjumlah sebesar 1.625 juta.
Selanjutnya di sini ada anggaran penjualan. Jadi anggaran penjualan menurut M. Munandar pada tahun 2001 itu adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang, dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Pada kasus ini, anggaran penjualannya ini dibagi dua. Yang pertama, anggaran penjualan per wilayah pemasaran, dan yang selanjutnya ada anggaran penjualan per wiraniaga. Untuk anggarannya adalah di sini dihitung dari volume dan volume penjualannya per wilayah dan dikali dengan harganya. Jadi totalnya adalah sebanyak 7.400.000.000. Untuk yang selanjutnya ada anggaran penjualan per wiraniaga, jadi volume penjualan per jenis produknya ditotalkan. Selanjutnya adalah anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran produksi juga bisa diartikan sebagai anggaran kegiatan, karena produksi adalah suatu kegiatan dalam membuat produk. Jadi, produksi sudah tidak perlu dianggarkan, namun dijadwalkan. Dalam pengertian yang lebih sempit, anggaran produksi adalah jumlah barang yang harus diproduksi. Jadi untuk anggaran produksi pada kasus ini adalah seperti itu. Selanjutnya ada anggaran kebutuhan bahan, yaitu perencanaan kuantitas bahan yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Lalu ini di total kebutuhan setiap meja dengan bahan yang digunakan, seperti kayu, kayu lapis, dan melamin. Selanjutnya, anggaran pembelian bahan, yaitu anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Bahan yang dibeli yaitu kayu, kayu lapis, dan melamin dengan total sebagai berikut di tabel. Selanjutnya, anggaran biaya tenaga kerja, yaitu anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan dihitung. Sesuai dengan anggaran sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan di soal, maka totalnya adalah sebesar 421.650. Selanjutnya ada anggaran biaya overhead, yaitu pengeluaran tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan. Biaya yang termasuk adalah biaya bahan penolong seperti biaya pelitur dan cat, biaya paku dan pasak, lalu biaya tenaga kerja penolong, yaitu biaya mandor dan satpam, dan biaya pabrikasi lain seperti biaya listrik pabrik, biaya telepon pabrik, biaya air pump pabrik, biaya depresiasi mesin, dan biaya depresiasi bangunan pabrik, dengan total biaya 200 juta. Selanjutnya, anggaran biaya operasional, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Biaya ini terdiri dari biaya pemasaran total yang terdiri dari gaji karyawan kantor pemasaran, gaji dari komisi wiraniaga, biaya iklan, biaya angkut penjualan, biaya listrik, air, dan telepon, biaya depresiasi kendaraan pemasaran, dan biaya depresiasi gedung pemasaran dengan total 228 juta. Selanjutnya ada biaya administrasi dan umum yang terdiri dari gaji karyawan, administrasi dan direksi, biaya listrik dan air dan telepon, biaya bunga, biaya pemakaian perlengkapan kantor, biaya depresiasi gedung administrasi, dan biaya depresiasi kendaraan dengan total 400 juta. Total biaya komersial
sosial yaitu 628 juta. Selanjutnya ada biaya HPP yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut, dan dengan jumlah laba usaha dianggarkan sebesar 3.810.245.700. Selanjutnya adalah anggaran kas atau cash budget. Adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Di sini pertama masukin saldo kas terlebih dahulu yang terdapat di soal sebesar 1.625.000.000. Kemudian input aktivitas operasionalnya seperti penjualan tunai, pembelian bahan baku seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya depresiasi. Next slide. Kemudian aktivitas investasi seperti pembelian kendaraan pada pengeluaran, pembelian mesin pada pengeluaran, pembangunan gedung pada pengeluaran, penjualan kendaraan pada pemasukan. Kemudian aktivitas pendanaan terdapat kredit bank pada pemasukan, obligasi pada pemasukan, menerima piutang usaha pada pemasukan, pembayaran hutang bank pada pengeluaran, pembayaran hutang usaha pada pengeluaran. Jadi pemasukannya totalnya sebesar 8.755.000.000 dan pengeluarannya sebesar 4.198.655.000. Sehingga saldo kas akhir pada 31 Desember 2009 itu pemasukan dikurangi pengeluaran sebesar 4.556.345.000. Slide. Yang terakhir ada proyeksi neraca. Proyeksi neraca adalah prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Nah, di sini terdapat aktiva dan pasiva. Aktivanya ini terdapat kas, yang mana kasnya ini dari anggaran kas sebelumnya, kemudian piutang usaha sebesar 2 miliar, perlengkapan kantor yang terdapat pada soal sebesar 4 juta, persediaan bahan baku sebesar 103.750.000, persediaan barang jadi sebesar 309.820.700, dan aktiva tetapnya sebesar 2 miliar 95 juta. Sehingga total aktivanya 9.068.915.700. Pada pasifanya terdapat hutang usaha sebesar 1.007.670.000, hutang banknya sebesar 750 juta, obligasinya sebesar 500 juta, modal sahamnya sebesar 2 miliar, laba ditahannya sebesar 4.811.245.700, sehingga total pasifanya ini sebesar 9.068.915.700 sama seperti total aktifanya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.